Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai peraturan, perhitungan, dan pelaporan PPh Badan Usaha. Nah, saya akan merimain kembali sedikit materi di mini kelas sebelumnya. Jadi perpajakan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pajak atas penjualan. Jadi kalau kita menjual barang dan kita sudah omsetnya di atas 4,8 M, maka kita ada kewajiban PPN. Tapi kalau misalnya kita omset di bawah 4,8, kita tidak ada kewajiban PPN, atau kita kalau tidak PKP, kita tidak ada kewajiban untuk PPN. Yang kedua adalah pajak atas kegiatan-kegiatan operasional kita. Jadi misalnya kita membayar gaji karyawan, kita akan bayar PPh 21 untuk karyawan, atau misalnya kita menggunakan tenaga kerja ahli, kita akan bayar PPh 23, maupun misalnya kita ada operasional menyewa tempat, kita akan bayar PPh 4 ayat 2. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah jenis pajak yang ketiga, yaitu pajak atas laba atau keuntungan atau penghasilan dari badan usaha. Nah, secara umum kita akan bagi dua. Di sini yang pertama adalah omset di bawah 4,8 M, yaitu 0,5% dari omset atau 11% dari laba. Mengingat peraturan 0,5% ini masa berlakunya untuk PT sudah berakhir pada tahun 2020 yang lalu, atau omset di atas 4,8 M adalah 11 dan 22% dari laba. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kategori ini adalah PPh final, jadi saat kita sudah bayarkan pajaknya, kita tidak perlu membayarkan kewajiban pajak lainnya. Begitu kita selesai bayar pajak atas omset, kita tidak perlu ada kewajiban perpajakan selanjutnya. PPh final 4 ayat 2 ini hanya boleh untuk pengusaha dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar. Dengan tarif pajak 0,5% kali peredaran bruto perusahaan. Namun, penerapan PPh final memiliki konsekuensi, yakni wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Jadi yang dilihat ini adalah penjualannya saja, peredaran brutonya saja, tidak peduli apakah biayanya lebih besar atau perusahaan pun mengalami kerugian. Nah, PP 23 ini sendiri memiliki beberapa jangka waktu. Jadi bagi teman-teman yang orang pribadi yang usaha dagang belum membentuk PT atau CV, bisa menggunakan tarif ini selama 7 tahun. Jadi kalau sudah menggunakan sejak tahun 2018, teman-teman masih bisa gunakan hingga 2021, 22, 23, dan 24. Masih ada 4 tahun lagi. Untuk CV, maksimal adalah 4 tahun. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan sejak tahun 2018, maka sisanya tinggal tahun ini, 2021. Dan untuk PT memang sudah habis kalau teman-teman sudah gunakan sejak tahun 2018, karena masa berlakunya adalah 3 tahun. Nah, masa berlaku ini dihitung dari pertama kali kita menggunakan tarif tersebut, bukan dari PT atau CV didirikan. Jadi misalnya kita mendirikan PT tahun 2020. Lalu ternyata karena 2020 sedang kena pandemi, kita tidak jadi operasional gitu ya. Kita tidak ada penjualan, di tahun 2021 baru ada penjualan. Nah, di tahun 2021 kita baru mengajukan penggunaan PP 23 ini, maka kita bisa gunakan selama 2021, 2022, dan 2023. Yang tidak boleh atau yang bukan subjek pajak PP 23 ini adalah yang pertama, orang pribadi dengan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini bisa konsultan, bisa pengacara, bisa dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wajib pajak dengan penghasilan dan pajaknya sudah dibayarkan di luar negeri, jadi penghasilan dapat di luar negeri dan pajaknya terutang di sana. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final lainnya, jadi contoh adalah kontraktor, kontraktor itu kan PPh final antara 2-6%. Dan wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi misalnya Bapak Ibu di perusahaan atau di organisasi non-profit, di yayasan contohnya, itu penghasilannya dikecualikan dari objek pajak. Penting diingat bahwa dasar pengenaan pajaknya adalah total omset dikurangi retur, tapi tidak termasuk diskon. Jadi di sini saya garis bawahi, hati-hati dengan penggunaan diskon. Yang kedua adalah dasar pengenaan tarif pajak adalah total omset yang dicapai pada tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya, misalnya tahun 2020 masih di bawah 4,8, maka 2021 masih boleh menggunakan tarif ini. PPh final disetorkan maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jadi disetornya setiap bulan ya, Bapak Ibu, bukan sekali di akhir tahun.
Lalu kalau misalnya dalam tahun berjalan omsetnya tiba-tiba lebih dari 4,8 M, maka hingga akhir tahun PPh-nya tetap dihitung berdasarkan tarif 0,5%. Kredit pajak atau misalnya kita dipotong PPh 22 ataupun PPh 23 dari loan transaksi ini tidak diperhitungkan sebagai pengurang pajak dan harus dicatat sebagai biaya pajak. Nah, secara umum yang boleh menggunakan langsung peraturan ini adalah perusahaan dagang. Tapi kalau perusahaan jasa tidak ingin dipotong PPh 23, Bapak Ibu bisa mengajukan surat keterangan tersebut, surat keterangan PP 23, dan setiap invoice-nya wajib melampirkan surat keterangan tersebut. Surat keterangan itu tadi, suket PP 23, bisa diajukan melalui DJP online dengan menu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Nanti Bapak Ibu ada pilihan di situ, tinggal di print. Dan perusahaan ini sebenarnya boleh memilih. Jadi perusahaan itu tidak wajib menggunakan PP 23 tahun 2018. Anggaplah misalnya perusahaan kita ternyata kita tahu di tahun pertama ini kemungkinan besar kita akan rugi. Namanya juga mungkin perusahaan di awal mulai produksi gitu ya. Jadi kita di tahun pertama kita memilih untuk menggunakan PPh pasal 17, pasal 25 dan 29. Sehingga di tahun pertama kita tidak perlu bayar pajak. Di tahun kedua baru kita mengajukan penggunaan PP 23. Nah, saat kita sudah mengajukan penggunaan ini otomatis berlaku hingga 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ataupun 7 tahun ke depan. Jadi tidak bisa semerta-merta saat rugi kita pindah, saat untung kita pakai yang ini gitu ya. Sekali kita sudah menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 ini, maka tahun-tahun berikutnya hingga jangka waktunya berakhir, kita harus menggunakan tarif tersebut. Nah, contoh di sini, PT Jaya Badi Sejahtera adalah perusahaan dagang dengan omset di bawah 4,8 M. Di sini kita akan bandingkan 3 tarif. Jadi tarif yang pertama adalah PP 23 dengan tarif 0,5% kali penjualan bruto. Yang kedua adalah tarif PPh 29 dengan nilai 11% kali laba usaha. Nanti untuk dasar teorinya akan saya jabarkan di belakang. Yang ketiga adalah tarif norma perhitungan. Jadi buat teman-teman yang tidak menggunakan pembukuan, yang tidak membuat laporan laba rugi, ada undang-undang bernama norma perhitungan laba perusahaan. Jadi dianggapnya langsung 50% itu adalah laba. Keuntungan perusahaan adalah 50% dari omsetnya. Tarif pajaknya tetap sama, 11%. Contoh di sini, tahun 2019, omset 4,3 M, diskon penjualan 100 juta, penjualan bersih 4,2, tapi jangan lupa bahwa dalam perhitungan pajak ini yang kita lihat adalah penjualan brutonya. Laba kotor adalah total 1,3 M, dikurangi segala macam biaya, sehingga laba sesudah pajak, sebelum pajak adalah 740 juta. Nah, dalam contoh kasus seperti ini, apabila kita menggunakan PP 23, maka kita akan membayar pajak sebesar 21.500.000. Kalau kita menggunakan PPh pasal 29 atau dengan pengurangan tarif 50% dari 22% menjadi 11% dan disebut dengan pasal 31E, jumlah pajak yang kita bayarkan adalah 81 juta. Kalau normal perhitungan jelas jauh lebih besar karena keuntungannya dianggap 50% dari penjualan. Jadi pajaknya adalah 236 juta. Di tahun 2020 omsetnya naik, tapi kebetulan biaya operasionalnya tambah. Sehingga pada akhir tahun justru rugi sebesar 85 juta. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apabila kita menggunakan PP 23, kita tetap akan membayar pajak sebesar 23.500.000. Tapi kalau kita menggunakan PPh 29, kita tidak perlu bayar pajak dan kerugian ini bisa dikompensasikan atau dibawa ke tahun-tahun berikutnya hingga maksimal 5 tahun. Kalau kita menggunakan norma perhitungan, tentu dianggapnya tetap untung dan pajaknya tentu akan meningkat. Nah, dari sinilah sebenarnya kita bisa berstrategi apakah kita akan menggunakan tarif PPh 29 di tahun saat kita pertama kali memulai usaha atau mungkin di tahun kedua baru kita menggunakan tarif tersebut. Nah, di contoh kedua ini kita akan melihat saat peredaran brutonya naik hingga lebih dari 4,8 M. Jadi tahun 2019 omsetnya 3,6 M totalnya. PPh final yang dibayarkan adalah 18 juta, 0,5% dari 3,6 M. Tahun 2020 kebetulan omsetnya naik sehingga menjadi 5,4 M. Nah, saat tahun 2020 di bulan November, disinilah di atas 4,8 M,
Untuk bulan November dan Desember tetap menggunakan PPh final. Jadi dari omset 5,4 M tidak peduli keuntungannya berapa, laba atau ruginya berapa, PPh final yang harus dibayarkan tetap 0,5% kali total omset. Tapi catatannya, karena pada bulan November omset sudah lebih dari 4,8 M, bulan November perusahaan tetap harus menjadi atau mendaftarkan PKP atau pengusaha kena pajak. Dan mulai bulan November, artinya perusahaan sudah harus memungut namanya PPN. Kita ada mini kelas mengenai PPN di beberapa minggu yang lalu. Teman-teman nanti bisa tanya ke panitia untuk minta link reply-nya gitu ya. Tapi prinsipnya di sini yang mau saya tunjukkan adalah saat omsetnya sudah di atas 4,8 pun hingga akhir tahun berjalan kita masih menggunakan tarif yang sama. Nah, yang perlu diingat, PP23 ini otomatis tidak berlaku saat omset kita lebih dari 4,8 M. Oleh sebab itu, sejak tahun 2021-nya di tahun ketiganya di sini, perusahaan sudah tidak boleh menggunakan PPh pasal 23. Dia harus menggunakan PPh pasal 25 atau 29. Walaupun tahun 2020 ternyata omsetnya menjadi lebih rendah. Di sini dianggapnya omsetnya turun menjadi 4,2 M, tapi peraturannya tetap tidak bisa menggunakan PP nomor 23. Yang pasti saat ini teman-teman bertanya atau bingung adalah bagaimana kalau setelah penggunaan PP23 berakhir gitu ya. Di sini kita kasih simulasi misalnya tahun 2018 peredaran bruto 4,3 M, PP23-nya adalah 21.500. 2019 peredaran brutonya adalah 4,5 M, maka PP23-nya adalah 22.500. Tahun 2020 peredaran brutonya adalah 4,2 M. PP23-nya, jadi sepanjang tahun 2020 teman-teman akan bayar PP23-nya sesuai dengan 0,5% kali omset, yaitu 21 juta. Tapi di akhir tahun 2020 tersebut, teman-teman, saran saya langsung menggunakan pembukuan. Jadi pilihannya adalah kalau kita tidak menggunakan pembukuan, adalah menggunakan norma perhitungan. Nah, di tahun 2020 ini sarannya adalah segera buat pembukuan, sehingga kita tahu laba atau rugi perusahaan. Dalam contoh ini, laba perusahaan adalah 420 juta. Nah, kalau kita sudah tahu laba tahun 2020, dasar laba tersebut akan digunakan untuk perhitungan pajak pada tahun selanjutnya, pada tahun 2021. Jadi untuk perhitungan PPh 25-nya adalah kita lihat pajak terutang di tahun 2020 apabila menggunakan tarif normal gitu ya. 11% kali laba perusahaan, yaitu 420 juta, totalnya adalah 46.200.000. Nah, 46 juta ini tidak perlu teman-teman bayarin lagi, tidak perlu Bapak Ibu bayarkan di akhir tahun 2020, karena ini sebenarnya hanya menjadi dasar perhitungan untuk melihat PPh 25 tahun 2021. Setelah tahu pajak terutang 46.200.000, ini kita bagi 12, kita akan mendapatkan angka 3.850.000. Nah, pajak terutang selama dibagi 12 bulan ini atau PPh 25 ini, inilah yang harus kita bayarkan selama tahun 2021. Flat. Jadi setiap bulannya teman-teman bayar rutin, jumlahnya sama, 3850. Kita lihat di sini, anggaplah tahun 2021 ternyata omsetnya naik menjadi 4,3 miliar dengan keuntungan 435 juta. PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah 46.200.000 sesuai dari 12 bulan kali 3850. Anggaplah di sini tidak ada kredit pajak ya, teman-teman. Maka kita akan lihat berapa sebenarnya pajak terutangnya atau kekurangan bayar pajaknya. Dari mana kita dapat 1,65 ini? Tentu di tahun 2020 setelah kita tahu laba, kita harus hitung dulu berapa pajak terutang tahun 2021. 11% kali 435 juta adalah 40.850.000. Nah, di sini karena kita sudah bayar sejumlah 46.200.000, maka kekurangannya adalah 1.650.000. Inilah yang disebut dengan PPh 29 atau karena mendapatkan pengurangan tarif 50%, kita sebut dengan tarifnya adalah 31E. 1,6 inilah yang harus dibayar di akhir tahun 2021 atau sebelum pelaporan SPT nanti 2021. Untuk tahun berikutnya, untuk tahun 2022, maka kita harus lihat pajak terutang tahunan di 2021. 47.850 kita bagi 12 menjadi 3.987.500.
Nah, inilah yang akan kita setorkan PPh 25 di tahun 2022 setiap bulannya selama 1 tahun juga. Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata perusahaan di tahun berikutnya mengalami kerugian? Nah, itulah yang biasanya akan membuat kita menjadi lebih bayar. Agar tidak lebih bayar, maka kita harus mengajukan pengurangan pembayaran PPh 25. Oke. Jadi mungkin masih ada yang bingung ya, apa sih PPh 25, 29, 31E ataupun pasal 17 gitu. PPh pasal 25 ini secara definisi adalah pajak atas penghasilan yang didapatkan, di mana pajak ini dibayar secara angsuran. Jadi kita bahasanya nyicil dulu sepanjang tahun, supaya akhir tahunnya nggak terlalu besar. Tujuannya adalah meringankan beban wajib pajak. Kalau tiba-tiba dalam contoh kasus tadi misalnya, akhir tahun harus bayar 40 juta saat sebelum laporan pajak. Tentu terasa akan berat karena pengeluaran yang tinggi. Makanya itu ada istilah PPh pasal 25 yang berupa angsuran. Nah, kalau ternyata dalam tahun berjalan keuntungannya meningkat, labanya meningkat, otomatis angsuran kita itu menjadi kurang. Oleh sebab itu ada istilah PPh pasal 29, yaitu PPh kurang bayar, sisa dari PPh terutang dikurangi kredit pajak, pasal 22 dan 23, dan PPh 25 yang sudah dibayarkan di sepanjang tahun. Nah, PPh 29 ini harus dibayarkan sebelum lapor SPT tahunan. Jadi jenis PPh 25 dan 29 ini adalah jenis pajak ya, teman-teman. PPh 25 itu adalah angsuran, PPh 29 adalah PPh kurang bayar. Yang kedua kita bicara tentang tarif pajaknya. PPh pasal 25 dan 29 ini tarif pajaknya sama-sama PPh pasal 17. Di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020, tarif pajaknya sudah berkurang, menurun. Jadi kalau di undang-undang pajak terakhir itu sebelum tahun 2020, besar pajak badan usaha adalah 25%. Tapi untuk tahun 2020 dan 2021 akan turun menjadi 22%. Dan tahun 2022 ke atas seterusnya akan turun menjadi 20%. Nah, ini mungkin tadi teman-teman bingung kenapa ada angka 22%, padahal biasanya yang kita tahu adalah 25%. Nah, dari 22% ini kenapa bisa turun jadi 11%? Ada satu peraturan lagi di pasal PPh pasal 31E, di mana bunyinya adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Jadi kalau teman-teman omsetnya maksimal 50 M, teman-teman akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif, yaitu sebesar 50% dari tarif pasal 17 yang dikenakan atas laba dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Jadi kalau misalnya kita omsetnya di bawah 4,8 M, maka kita dapat tarif 50% kali 22% di pasal 17-nya. Itulah sumber dari angka 11% yang tadi kita bicarakan di awal. Jadi biar tidak kebalik, pokoknya PPh pasal 25 dan 29 adalah jenis pajaknya. PPh pasal 17 adalah tarif pajaknya. PPh pasal 31 adalah diskon pajaknya. Diskon ini bukan karena pandemi ya, teman-teman. Ini memang sudah dari undang-undang yang berlaku dari tahun 2008. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara perhitungannya? Kalau misalnya omset kita sudah di atas 4,8 M, anggaplah di sini penjualan bruto totalnya adalah 6 M. Dan keuntungannya, labanya adalah 900 juta. Maka kita harus hitung yang pertama adalah tarif 11% atau tarif pertama, yaitu 50% sesuai 31E, pasal 31E. 50% kali 22%, yaitu tarif tahun ini. Ini hasilnya adalah 11%. Dikali 4,8 M dibagi total omset 6 M. 4,8 ini sesuai undang-undang tadi hingga kalau kita lihat di sini, sorry kita mundur dikit, hingga peredaran bruto sampai dengan 4,8. Jadi proporsionalnya kita lihat 4,8 dibagi 6 M kali 900 juta atau keuntungan kali laba. Totalnya adalah 79,2 juta. 2 juta. Simpelnya adalah begini, dalam 900 juta laba yang kita dapatkan, sebagiannya adalah peredaran dari 0 sampai 4,8 M, setelah itu dari 4,8 ke 6 M. Nah, itu yang harus kita lihat proporsionalnya. Jadi yang kedua adalah tarif 22%, tidak ada diskon, 22% kali total omset dikurangi 4,8 M, ini lagi-lagi sesuai undang-undang, per total omset dikali laba 900 juta.
totalnya adalah 39.600.000. Total pajak terutangnya adalah 79,2 ditambah 39,6 juta, yaitu 118,8 juta. Sekali lagi catatannya, pengurangan tarif ini hanya berlaku bagi perusahaan dengan omset hingga 50M per tahun. Jadi sekali lagi kalau 4,8 ini sudah diatur undang-undang, sisanya ini sesuai dengan kondisi di perusahaan. Yang perlu kita ingat juga, dalam pencatatan laba rugi perusahaan, ada yang namanya penyesuaian atau koreksi fiskal. Jadi ada dua koreksi fiskal. Yang pertama adalah koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi fiskal yang mengurangi beban pajak perusahaan akibat dari perbedaan metode perhitungan biaya secara komersil atau internal dan secara perpajakan. Jadi secara umum itu tidak seluruh biaya boleh dibebankan secara pajak. Ada yang diatur oleh undang-undang tidak boleh dibebankan atau tidak boleh dianggap mengurangi laba perusahaan. Contoh koreksi fiskal negatif ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan tarif 0,5%, artinya seluruh labanya, seluruh biayanya akan terkena koreksi fiskal negatif, karena artinya teman-teman tidak perlu bayar pajak apa-apa lagi. Yang kedua adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi masuk dalam peredaran usaha. Ini contohnya tadi seperti non-profit. Yang ketiga adalah selisih penyusutan atau amortisasi komersial atau internal di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Jadi catatan khusus di sini, untuk penyusutan aset tetap sudah diatur dalam PMK nomor 96 garis miring PMK 03 garis miring 2009. Secara umum contohnya adalah umur ekonomis mobil. Mobil kalau menurut internal, menurut komersil adalah 10 tahun, tapi kalau dipajak diatur adalah 8 tahun. Yang sebenarnya lebih berbahaya adalah koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini adalah yang menambah beban pajak perusahaan akibat adanya biaya yang tidak boleh dibebankan secara fiskal. Kalau biayanya tidak boleh dibebankan alias dibuang, maka labanya pasti akan meningkat. Laba meningkat, pasti pajaknya meningkat. Nah, ini maaf typo. Contoh koreksi fiskal positif adalah ada 10 bagian ini. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilik. Jadi misalnya pemilik mengambil uang untuk uang sekolah anak, untuk bayar listrik rumah, dan lain sebagainya, itu akan dikoreksi fiskal. Pembentukan dana cadangan, misalnya dana cadangan piutang tak tertagih, dan lain sebagainya. Imbalan dalam bentuk natura. Natura adalah segala sesuatu yang kita berikan ke karyawan dalam bentuk bukan uang tunai, jadi benefit in kind. Misalnya kita memberikan fasilitas handphone, fasilitas mobil, dan lain sebagainya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini artinya adalah misalnya kepada perusahaan yang merupakan sister company atau misalnya pemegang sahamnya ada di kedua perusahaan. Yang keenam adalah pajak penghasilan. Jadi misalnya kita membayarkan PPh atas karyawan, misalnya kita bayarin PPh atas jasa, itu tidak boleh mengurangi laba. Yang ketujuh adalah gaji yang dibayarkan kepada pemilik CV. Nah, ini poin nomor 7 ini perlu diingat bahwa CV dianggapnya hartanya tergabung dengan pemilik. Jadi setiap pengambilan gaji, pengambilan prive, ataupun segala biaya yang dipakai oleh pemilik CV itu tidak boleh dianggap mengurangi laba perusahaan. Yang kedelapan adalah sanksi administrasi perpajakan. Misalnya kita kita lupa bayar pajak, kena denda telat lapor ataupun kena denda bunga gitu ya. Itu tidak boleh mengurangi laba perusahaan secara pajak. Yang 9 adalah selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal. Jadi kalau misalnya tadi kembali ke contoh mobil, kalau mobil secara umum diakui oleh pajak, undang-undang pajak diatur untuk 8 tahun, tapi kalau komersilnya kita akui 5 tahun, maka nilai penyusutannya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu akan kena koreksi fiskal positif. Dan yang lain adalah biaya atas penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi kalau misalnya penghasilannya sudah dikenakan PPh final, lagi-lagi maka akan dikoreksi. Dasar hukum koreksi fiskal ini apa? Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun
1983 tentang pajak penghasilan. Nah, di sini kita akan mencoba melihat contoh koreksi fiskal. Dalam contoh ini, catatannya adalah asumsi umur ekonomis mobil secara komersil adalah 10 tahun dan harga mobil adalah 400 juta. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada biaya apa aja dalam laba rugi perusahaan kita. Contoh, biaya gaji, ini tidak ada koreksi fiskal, sewa kantor tidak ada koreksi fiskal, biaya gathering karyawan. Gathering karyawan ini kan kecenderungannya kita ajak karyawan misalnya keluar kota, liburan misalnya ke puncak, atau keluar ke Bali, dan lain sebagainya. Ini dianggapnya adalah sebagai natura oleh perpajakan. Oleh sebab itu, biaya ini kena koreksi fiskal positif. Karena biayanya kena koreksi fiskal positif, maka biaya tersebut dikeluarkan dari biaya secara pajak, jadikan 0. Biaya konsultan pajak, akomodasi, dan perjalanan dinas ini boleh dibiayakan. Poin berikutnya adalah biaya sumbangan. Sumbangan atau hibah dia juga termasuk akan terkena koreksi fiskal. Nah, untuk penyusutan mobil, karena umur komersil adalah 10 tahun, maka secara internal, secara laba perusahaan, dia dianggapnya terlalu kecil mengurangi laba. Karena secara pajak, umur komersil mobil adalah 8 tahun. Oleh sebab itu, koreksi fiskalnya kita tambahin 10 juta, sehingga biayanya meningkat dari 40 juta menjadi 50 juta. ATK dan print tidak ada masalah. Biaya PPh 4 ayat 2, misalnya kita tadi sewa kantor lalu kita bayarin pajaknya, ini juga tidak boleh mengurangi laba. Agar bisa mengurangi laba bagaimana? Kita harus gross up, jadi harus masuk di biaya sewa kantornya. Jadi di sewa kantornya ditulis kontraknya adalah nilainya 220 juta, bukan 200 juta. Berikutnya adalah biaya PPh 21, PPh 21 ini juga adalah gaji karyawan. Kalau misalnya kita mau biayakan atau biar tidak kena koreksi fiskal, harus kita anggap sebagai penambah gaji karyawan. Kedua-duanya ini kita keluarkan dari biaya. Dan yang terakhir adalah biaya entertainment. Nah, biaya entertainment ini sebenarnya tidak harus dikoreksi fiskal. Tapi catatan untuk tidak dikoreksi fiskal adalah memiliki daftar nominatif. Jadi teman-teman harus bikin siapa yang menerima, jabatannya apa, dan bentuk entertainment-nya, dan jumlah entertainment-nya berapa. Tapi kebanyakan orang yang di-entertain pasti tidak mau ditulis namanya. Oleh sebab itu, biasanya ini kita koreksi fiskal. Jadi segala sesuatu biaya yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, itu juga harus dikoreksi secara fiskal. Nah, bisa kita lihat di sini, biaya operasionalnya dari 1,9 M turun menjadi 1,5 M. Otomatis labanya bertambah dari 1 M menjadi 1,4 M. Otomatis pasti pajaknya juga akan meningkat. Jadi jangan lupa pajaknya harus kita hitung progresif. 11%-nya adalah 58 juta. Kalau misalnya tidak kena koreksi fiskal. Tapi karena kita sudah terkena koreksi fiskal, maka menjadi 82 juta. Atau secara general, karena koreksi fiskal kita ini, maka pajaknya menjadi 227 juta, alias sekitar 45 juta lebih tinggi daripada sebelumnya, daripada perkiraan kita sebelumnya. Ini contoh kedua untuk koreksi fiskal positif. Di sini asumsinya ini adalah untuk pemilik CV. Dan asumsi di sini mobil umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi gaji pemilik CV dia kena koreksi fiskal. Biaya pengobatan sama ya, pengobatan kita dianggap memberikan natura kepada karyawan. Pilihannya ada dua, biaya pengobatan ini dianggap natura atau dianggapnya terkena PPh pasal 21. Kita kasih tunjangan pengobatan. Jadi kalau kita tidak bayar PPh pasal 21-nya, maka pilihannya adalah dikoreksi fiskal. Biaya training karyawan, ini juga sama. Kalau kita memberikan pelatihan, kita mengirimkan karyawan kita misalnya ke workshop yang berbayar, otomatis karyawan kita dianggapnya menerima natura. Itu juga harus dikoreksi fiskal. Biaya sumbangan terkena koreksi. Penyusutan mobil di sini juga menjadi terkena koreksi fiskal. Karena dianggapnya dia terlalu tinggi. Lalu yang terkena lagi adalah, maaf ini salah di ATK dan print, ini salah tidak terkena. PPh 4 ayat 2, PPh 23, denda pajak juga tidak boleh. Biaya entertainment ini dianggapnya sudah memiliki daftar nominatif tadi, selama daftar nominatifnya diberikan,
maka tidak ada kewajiban tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Oleh sebab itu, dari total pajak penghasilan yang mestinya cuma 150 bisa menjadi 396 juta. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang sekarang sudah menggunakan PP23 selama kurang lebih 3 tahun, apa yang harus dilakukan? Anggaplah misalnya di sini ada laba rugi tahun 2018. PP23-nya omset 4M, PP23 kita bayar sudah 20 juta. Tahun 2019 omset menjadi 4,5M, PP23-nya pun sudah kita anggap bayar sebesar 22.500.000. Nah, untuk pelaporan yang besok April, untuk pelaporan yang besok teman-teman laporin di tahun 2020, teman-teman akan membuat perkiraan laba ruginya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya tidak perlu sebenarnya dilampirkan, tahun 2020 ini teman-teman akan membuat laba ruginya. Tahun 2020 sendiri sebenarnya apakah perlu nambah bayar pajak? Tidak ya, tahun 2020 ini selain kita dapat insentif, PP23-nya pun kalaupun bayar hanya di angka 18,5 juta. Anggaplah di sini misalnya penjualan bersih adalah 3,7M. Tidak ada pajak yang perlu dibayar lagi di akhir tahun. Tapi jangan lupa dari laporan laba rugi tersebut kita juga harus lihat mana yang kena koreksi fiskal positif. Misalnya di sini biaya gathering karyawan, biaya sumbangan, dan biaya PPh 4 ayat 2, serta biaya entertainment. Dari situ laba fiskalnya menjadi 419 juta. PPh pasal 31E-nya 11% adalah 46 juta. Maka PPh 25-nya adalah 46 dibagi 12, yaitu 3,8 juta. Inilah yang akan dibayar selama 2021 sepanjang tahun 2021. Tahun 2021 anggaplah ternyata omset kita di angka 4,3M, untungnya menjadi 351 juta. Nah, di sini tentu nanti di tahun depan saat mau melaporkan pajak tahun berikutnya, kita lihat lagi koreksi fiskalnya. Di sini ada biaya gathering karyawan, ada biaya PPh biaya sumbangan, biaya PPh 4 ayat 2 hingga biaya entertainment. Labanya meningkat menjadi 441 juta. Otomatis PPh pasal 31-nya 11%-nya adalah 48,5 juta rupiah. PPh 25 yang sudah dibayarkan sepanjang tahun adalah 46 juta atau sesuai dengan perhitungan di fiskal tahun 2020. Akhir tahunnya saat kita mau melaporkan pajak tahun 2021, artinya kita harus menambah bayar pajak sebesar 2,4 juta rupiah. Dan setelah itu kita lihat perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2022-nya, yaitu 48 juta dibagi 12 bulan. Jadi 4.042.500. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, jika menggunakan tarif 0,5% habis di tahun 2020, maka saat 2021 bulan Januari sampai Maret, apakah harus cicil pasal 25? Sebenarnya begini, kita baru bisa mencicil pasal 25 setelah kita melakukan pelaporan pajak. Jadi kalau misalnya sampai saat ini kita belum lapor, mungkin kita lapor di bulan April, artinya bulan Mei kita mulai bisa bayar PPh pasal 25-nya. Tapi kalau misalnya sejak Januari kita sudah lapor pajaknya, laporan tahunan, maka sejak Januari kita sudah bisa melakukan cicilan PPh pasal 25. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bisa jadi di tahun tersebut PPh pasal 29-nya menjadi lebih tinggi. Bagaimana kalau misalnya kita tahun 2021, anggaplah tadi baru mulai nyicil kan bulan Mei. Lalu Desember 2021 sudah lewat gitu ya. Januari 2022 apa yang kita harus lakukan? Januari 2022 teman-teman harus tetap bayar atau tetap mencicil PPh pasal 25 sesuai dengan tarif 2021. Anggaplah itu sampai bulan Mei, April lagi kita berlaporan lagi, dan mulai Mei artinya kita sesuaikan PPh pasal 25 sesuai dengan laba atau rugi tahun 2021. Apakah untuk menjadi PKP harus mengajukan dahulu dan tidak bisa dihitung ikut perhitungan PKP langsung untuk mendapatkan selisih dari 4,8M, dan apakah plus minus dan syarat menjadi PKP? Oke, PKP ini sebenarnya boleh ditetapkan secara jabatan. Jadi kalau kita ketahuan lah istilahnya gitu, kalau kita diketahui oleh petugas pajak omset kita di atas 4,8M, maka kita akan ditetapkan menjadi PKP.
Nah, kerugiannya apa? Saat kita ditetapkan itu kita tidak boleh mengurangi pajak masukannya. Jadi, PPN itu kan ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Pajak masukannya itu dianggap hangus sebelum kita menjadi PKP. Oleh sebab itu, sebelum omset kita 4,8, saran saya adalah diajukan menjadi PKP. Anggaplah misalnya kita per bulan memang tahu 400 juta omset kita. Saat omset kita 4M, saran saya Bapak Ibu langsung ajukan sebagai PKP. Karena kalau nggak nanti rugi. Apa plus minus dan syarat menjadi PKP? Syaratnya itu nanti sebenarnya ada administratif dan akan disurvei ya Bapak Ibu. Kalau plus minusnya sebenarnya kurang lebih karena ada pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi kalau kita beli dari PKP sebelumnya, dari perusahaan lain atau supplier yang PKP juga, maka pajak keluaran kita, pajak masukannya bisa kita kreditkan untuk mengurangi pajak keluaran kita. Selamat malam Pak, kami terdaftar sebagai wajib pajak tahun 2018. Tahun 2020 baru memiliki omset. Omset selama tahun 2020 hanya 500 juta, namun omset 500 juta tersebut sudah dipotong PPh pasal 23. Kami sudah menanyakan ke AR dan diinformasikan kami bisa memakai PP 23 yang akan timbul lebih bayar atas PPh 23 yang sudah dipotong atas omset 200 juta tersebut. Yang pertama, apakah lebih bayar PPh pasal 23 ini bisa dikembalikan ke kami atau bisa dengan cara lain tanpa pemeriksaan alias atas lebih bayar? Mohon arahannya. Oke, kalau lebih bayar ini dan minta restitusi, kemungkinan besar pasti akan dilakukan pemeriksaan. Oh ya, di sini ada catatan tambahan, PT kami tidak pernah mengajukan pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan pasal 17 atau PPh pasal 31E. Oke, jadi secara otomatis sebenarnya di sini bisa digunakan tarif PP 23 ya sebenarnya. Jadi kalau ada lebih bayar, kecenderungannya pasti akan diperiksa. Kalau memang laporan keuangannya bagus, silahkan diajukan, itu tidak masalah. Silahkan restitusi istilahnya. Tapi kalau memang ternyata khawatir daripada diperiksa malah ada masalah-masalah pajak lainnya, kalau saran saya PPh 23 ini boleh dibiayakan. Jadi teman-teman anggapnya biaya potongan PPh 23 dari klien itu adalah biaya pengurang laba. Itu boleh dibikin sebagai biaya, tidak perlu dikreditkan istilahnya. Dan apakah tahun 2021 ini kami masih bisa menggunakan PP 23? Nah, semestinya masih bisa. Jadi kalau saran saya Ibu coba Bapak atau Ibu coba ajukan via KSWP tadi, konfirmasi status wajib pajak. Nanti di surat keterangan tersebut akan tertulis sampai kapan akan berlaku PP 23 tersebut. Jadi coba diajukan saja di KSWP, kalau memang ditolak ya artinya sudah tidak boleh menggunakan PP 23 tadi gitu. Untuk PPh pasal 22, apakah bisa dikreditkan untuk pembayaran tarif pajak tahunan badan? Bisa. Jadi untuk PPh 22 yang berasal baik dari import ataupun potong dari wajib pungut (WAPU) dari bendaharawan, itu akan menjadi kredit pajak pengurang PPh pasal 29-nya nanti. Jika pada tahun 2019 CV mempunyai omset di atas 4,8 M, sehingga tahun 2020 muncul PPh 25 cicilan bulanan. Ternyata omset tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi. Apa yang harus dilakukan untuk pelaporan tahunan SPT 2020? Nah, ini sebenarnya memang di 2020 ini harus tetap dilaporin ya. Konteksnya adalah kita terlanjur nih udah akhir tahun nih soalnya. Jadi sudah harus dilaporkan apa adanya. Bisa jadi ada kelebihan bayar pajak. Tapi kalau ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, lebih baik ajukan di tengah tahun pengajuan pengurangan cicilan PPh pasal 25. Itu boleh diajukan maksimal pada bulan Juli, Agustus perkiraannya biasanya. Tapi dalam konteks ini, saat omsetnya pun turun, kita sudah tidak bisa kembali ke PP 23 gitu. Jadi tetap harus melanjutkan PPh pasal 25 dan 29-nya. Selamat malam, saya mau tanya apabila yayasan itu kan termasuk objek pajak yang dikecualikan ya Pak? Itu bagaimana baiknya apabila kita dapat invoice dari pihak tiga? Yang harus dibayarkan oleh kita itu DPP plus PPN apa DPP-nya saja? Terima kasih. Oke, mungkin diperjelas dulu, yang dikecualikan dari pajak itu adalah pendapatan untuk yayasan yang berasal dari hibah. Jadi kalau yayasan mendapatkan bantuan hibah dari perusahaan lain ataupun dari orang pribadi, itu bukan objek pajak penghasilan. Itu tidak terkena PP 23 maupun tidak terkena pasal 29 ataupun 25. Tapi kalau misalnya yayasan membuat ada iuran administrasinya, misalnya untuk mendaftar ke yayasan tersebut ada uang pendaftaran.
Nah, itu adalah objek pajak. Jadi itu akan terkena PP 23 ataupun PPh 2529. Kalau terkait pertanyaan ini sendiri, kalau kita dapat invoice dari pihak 3, itu artinya kita harus bayarkan full DPP dan PPN. Karena yang tidak termasuk objek pajak adalah penghasilannya saja, tidak termasuk biaya-biaya lainnya. Jadi kalaupun yayasan memiliki karyawan dengan gaji sudah di atas 5 juta misalnya, maka yayasan tetap harus membayarkan PPh pasal 21-nya. Jadi sekali lagi yang dibebaskan itu hanya atas penghasilan dari hibah atau sumbangan. Malam Pak, jika di tahun pertama memakai tarif PPh 25, sudah bayar April sampai dengan Juni 2021 dengan nominal laba kali 11% dibagi 12. Jika dilihat laba dalam 6 bulan itu kemungkinan laba turun jika dibandingkan tahun lalu. Bolehkah langsung mengurangi iuran tadi walaupun tidak mengajukan KPP? Ini tidak boleh, karena kalau kita langsung mengurangi nanti kita kena sanksi, dianggapnya kita kurang bayar PPh pasal 25. Nanti kena denda karena kita kekurangan bayar istilahnya. Saat melaporkan SPT tahun 2021 yang dicantumkan di PPh 25 dibayar sendiri itu masa April sampai dengan Desember atau sampai dengan Maret 2022, karena tadi kan tarif 11% dibagi 12 bulan. Oke, yang dilaporkan sampai di tahun 2021 itu adalah April sampai dengan Desember. Nah, Januari sampai Maret 2022 akan dianggap mengurangi atau menjadi kredit pajak di tahun 2022. Jadi tahun 2022-nya pasti memang ada selisih ya, pasti ada perbedaan antara Januari sampai Maret dengan April sampai Desember gitu, dan itu hal yang normal. Pak, jika lawan transaksi tidak menggunakan PPh pasal 23 atau tidak memotong pajak, apakah kami sebagai wajib pajak badan tetap harus menyetor PPh 23 atas transaksi tersebut? Oke, ini tolong dibedakan ya antara PPh 23 dengan PP 23. Kalau PPh 23 ini yang berkewajiban memotong adalah lawan transaksi. Jadi kalau dia tidak memotong, kita tidak perlu menyetorkannya karena PPh 23 ini berlakunya sebagai kredit pajak. Tapi kalau kita bicara soal PP 23 atau peraturan pemerintah nomor 23, maka kita tetap harus menyetorkan PP 23 tersebut. Halo Pak Gio, saya peserta workshop tahun 41. Mau tanya, tahun 2020 Januari Oktober kami menggunakan tarif pasal 17, di mana dipotong PPh 23 2% oleh customer. Namun karena ada pemeriksaan, kami di November menggunakan UMKM 0,5% dan juga mendapatkan fasilitas. Pertanyaan saya, pelaporan PPh badannya bagaimana ya? Apa UMKM atau pasal 17 bagi dengan PPh 23 yang sudah dipotong? Ini sesuai dengan kasus sebelumnya ya. Kalau memang menggunakan UMKM, jadi pelaporan badannya adalah menggunakan UMKM. Jadi kalau udah punya surat keterangan PP 23, maka pelaporan akhir tahunnya sesuai dengan UMKM tadi. Untuk PP 23 yang sudah dipotong, kalau saran saya dibebankan saja sebagai biaya, jangan dianggap sebagai kredit pajak. Karena kalau kita jadi kredit pajak itu, artinya nanti akan menjadi lebih bayar dan kecenderungannya tetap akan diperiksa. Pak, izin bertanya, koreksi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak atau fiskus? Terima kasih. Oke, di sini dari fiskus akan menyebutnya sebagai koreksi fiskal. Kalau kita sebagai wajib pajak, kita menyebutnya sebagai penyesuaian fiskal sebenarnya. Jadi penyesuaian fiskal ini sendiri sebenarnya harus kita lakukan di SPT 1771 tempat kita melaporkan itu ada bagian penyesuaian fiskal positif maupun negatif. Sesuai dengan kolom yang tadi sudah disebutkan, jadi sesuai dengan ini, kurang lebih negatifnya positifnya ada 10 poin, tinggal diisi di situ. Jika perusahaan baru berdiri dan beroperasi misalnya Maret 2021 ini, apakah bisa langsung minta suket PP pasal 23? Nah, sebenarnya saat perusahaan baru berdiri, saat kita mengajukan pembuatan NPWP, kita seharusnya memilih apakah menggunakan PPh pasal 17 atau menggunakan peraturan pemerintah nomor 23. Ini sorry ya, bukan PPh pasal 23. Tapi kalau memang kita mau langsung gunakan, silakan nanti saat sudah punya akses DJP online-nya, ajukan melalui KSWP. Nanti surat keterangannya bisa kita print. Terima PPN yang tidak bisa dikreditkan, apakah biayanya bisa dikreditkan? Bisa, jadi kalau misalnya memang kita bisa anggap itu sebagai bagian dari biaya. Untuk kebutuhan pantry, apakah dikoreksi Pak? Dikoreksi. Itulah makanya sebenarnya jangan ditulis sebagai biaya pantry, bisa ditulis saja biaya keperluan kantor.
atau biaya perlengkapan kantor. Kalau begini, untuk secara umum, petugas pajak atau Fiskus itu biasanya mengkoreksi atau melakukan pemeriksaan itu berdasarkan dari daftar akun kita, chart of account kita, atau daftar-daftar nama biaya yang ada ditulis di sini. Itulah sebabnya harus hati-hati sekali dalam menulis biaya-biaya dalam laporan laba rugi. Kalau kita tulis biaya pantry, kecenderungannya akan langsung diperiksa oleh Fiskus. Pak, mau bertanya mengenai bentuk natura itu apa ya? Apakah seragam kantor bisa menjadi bagian dari koreksi fiskal negatif? Oke, natura itu semua yang diberikan kepada karyawan yang bukan berupa uang tunai. Prinsipnya seperti itu. Seragam kantor yang boleh menjadi biaya hanyalah seragam kantor yang untuk petugas kebersihan, keamanan maupun alat perlindungan diri. Jadi baik helm proyek, misalnya rompi, sepatu safety, atau kayak sekarang lagi pandemi kita bisa pakai APD. Itu boleh menjadi biaya di laba rugi. Tapi kalau seragam kantor misalnya kita bikin seragam ada nama PT untuk resepsionis, untuk petugas lainnya, itu dia akan kena koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif dia menambahkan beban pajak gitu. Ada satu cara bagaimana biar seragam kantor itu tidak terkena koreksi fiskal, yaitu seragam kantor tersebut diakui sebagai aset. Jadi diakuinya bahwa kalau karyawan keluar, seragamnya dikembaliin. Kalau seragamnya dikembaliin, itu dianggapnya sebagai aset, maka biayanya diakui secara penyusutan. Pak, untuk pajak penghasilan dikoreksi positif, berarti bila invoice kita dipotong PPh 23, jasa yang 2% itu tidak bisa kita kreditkan pada akhir tahun ya. Kalau kita eh, kalau kita memang menggunakan PPh 25 dan 29, tentu PPh 23 menjadi kredit pajak. Tapi kalau kita menggunakan PP 23, PPh final 4 ayat 2 atas UMKM, tentu itu menjadi biaya dan akan dikoreksi gitu ya. Kalau kita ada PPh 23 yang dipotong atas transaksi penjualan jasa, bagaimana cara agar kredit pajak tidak lebih bayar di akhir tahun, baik dari cicilan 25 dan kredit pajak lainnya? Dan apakah kalau lebih bayar, SPT Badan bisa dikompensasi ke tahun berikutnya atau bagaimana? Terima kasih. Kalau biar tidak lebih bayar pajak, tentu pasti harus labanya yang tinggi ya. Kita bisa saja agar misalnya takut kita lebih bayar, ada beberapa biaya yang kita keluarin terlebih dahulu. Kita akui sebagai biaya dibayar di muka. Jadi kita kreditkannya di tahun berikutnya. Itu salah satu cara yang bisa kita tempuh. Kalau lebih bayar itu tidak bisa dikompensasi ke tahun berikutnya. Harus langsung direstitusi dan itu pasti ada pemeriksaan biasanya. Jadi saran saya jangan sampai ada lebih bayar pajak. Untuk biaya pengobatan yang dikoreksi secara fiskal, apakah hal ini berarti BPJS dan asuransi lainnya juga termasuk item yang terkena koreksi fiskal positif? Nah, ini salah satu contoh bagus untuk membedakan mana yang natura, mana yang bukan. Untuk BPJS Kesehatan dan asuransi, kita memberikan ke karyawan bentuknya apa? Uang ya, uang tunjangan untuk membayar BPJS maupun untuk membayarkan asuransi lainnya. Berbeda dengan biaya pengobatan. Di sini misalnya saat ada karyawan kita masuk rumah sakit, perusahaan langsung bayar ke rumah sakitnya. Kalau seperti itu atau misalnya ada karyawan sakit, kita ganti, kita beliin obatnya, itulah yang disebut dengan natura. Kalau memang ternyata biaya pengobatan ini adalah reimbursement, misalnya kita ada karyawan sakit, masuk rumah sakit, kita kasih uang pengganti ke karyawan, itu sudah bukan natura lagi. Jadi secara umum itu bedanya adalah benefit in kind, kita ngasih sesuatu berupa kebaikan atau bukan berupa uang tunai, atau yang kedua adalah BIC, benefit in cash, sesuatu yang kita berikan ke karyawan berupa uang tunai. Dan semua yang kita berikan ke karyawan berupa penggantian uang tunai itu adalah objek PPh pasal 21 gitu. Jadi semoga ini cukup menjelaskan kenapa ada biaya pengobatan yang dikoreksi fiskal. Oke, saya coba beberapa pertanyaan yang mengulang tidak akan saya ulangi kasusnya. Case studi, case studi nomor 5 di kontoh koreksi fiskal. Laba mana yang kita masukin di neraca, Pak? 167 juta atau 227 juta untuk dilaporkan ke pajak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk laporan pajak, tentu laporan laba ruginya kita akan laporin seperti ini, ada komersil, ada koreksi fiskal, dan ada keuntungan fiskal. Mungkin yang ditanya adalah laba rugi sebelum pajaknya yang 1M atau yang 1,4 yang kita masukin ke neraca. Pertanyaan berikutnya biasanya adalah, Pak,
kan biaya gathering karyawan uangnya beneran saya keluarin, atau Pak biaya sumbangan kan uangnya beneran berkurang dari rekening saya. Kalau labanya berubah, otomatis neracanya tidak balance dong gitu. Pertanyaan itu betul. Jadi dalam pelaporan laba rugi di neraca nanti, saldo laba tahun berjalannya, kita tetap akan menggunakan laba rugi atau laba sebelum pajak komersil, tapi dikurangi dengan total pajak penghasilan yang dari fiskal. Jadi laba sebelum pajaknya 1 M dikurangi pajaknya 227 juta, maka yang masuk ke laporan neraca itu jumlahnya adalah sekitar 800-700-an juta gitu. Malam Pak, izin bertanya, perusahaan baru berdiri Juni 2020, apakah bisa langsung menggunakan PP 23 tahun 2018 karena omset kurang dari 4,8 M? Betul, bisa langsung menggunakan tarif tersebut. Berarti kalau saya bisa langsung menggunakan PP 23 saat pengisian lampiran 1771, lampiran 1 untuk laba rugi langsung difinalkan saja ya Pak? Betul, jadi langsung dikoreksi fiskal, semuanya akan langsung difinalkan, sehingga hasilnya adalah nihil. Betul seperti itu cara pengisiannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mau mengisi di lampiran 1771 kan memang biasanya ada laba atas perusahaan ya, laba bersih atas perusahaan. Nah, itulah yang harus kita koreksi fiskal, yang harus kita finalkan, sehingga laporan SPT tahunannya statusnya adalah nihil. Seandainya memakai PPh final, apa masih perlu melaporkan lagi PPh 4 ayat 2 atas sewa, PPh 21 dan PPh 23? Tetap butuh. Itulah makanya tadi di awal kita bahas, secara perpajakan itu kita mengenal pajak atas penghasilan, pajak atas penjualan, di mana terkait dengan PPN misalnya, pajak atas biaya operasional, itulah 4 ayat 2, 21 dan 23, baru kita bicara soal pajak atas laba atau keuntungan. Itulah PP 23 atau PPh 29 dan 25. Izin tanya Pak, bagaimana hitung angsuran PPh 25 jika ada kredit pajak? Nah, kredit pajak dalam tahun lalu akan diasumsikan kita terima juga di tahun ini. Jadi tetap ya kalau misalnya kita kembali ke contoh, di sini misalnya kalau memang ternyata ada kredit pajak, pasti di sini akan kita kurangi terlebih dahulu kredit pajaknya. Sorry, bukan yang ini, mungkin lebih enak. Nah, seperti ini nih. Di sini kredit pajaknya dianggapnya cuma ada PPh 25, tapi kalau misalnya ada PPh 23 dan PPh 22 bisa masuk di sini. Dan itu bisa kita carry over ke tahun berikutnya juga. Jadi dianggapnya kredit pajaknya itu jadinya sama. Kalau saya lapor bulan ini, namun saya membuat ID billing untuk PPh pasal 25 dan Januari dan Februari, apakah ini dapat menimbulkan masalah? Nah, ini bisa dianggap malah jadinya kita kena denda. Jadi, kalau kita belum lapor, kita dari PP 23 dan kita belum lapor, maka kewajiban PPh 25-nya adalah saat kita sudah lapor. Sebenarnya, kalaupun kita nggak bayar PPh 25 di Januari Februari ini tidak ada masalah karena sebelumnya itu tidak menjadi kewajiban kita. Tadi ada tabel kolom komersil dengan koreksi fiskal. Berarti laporan SPT tahunan kita laporkan yang sudah dikoreksi fiskal ya Pak? Kalau di lampirannya, kita tetap lampirin yang komersil ya Bapak Ibu. Kalau untuk koreksi fiskal itu sendiri ada di SPT 1771, itu ada bagian tentang penyesuaian fiskal. Nah, kita bisa isi di situ. Bagaimana jika aset sudah habis masa penggunaan? Apakah masih tetap disertakan di aset atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya kembali ke perusahaan masing-masing. Kalau misalnya mau masih di dalam aset, tidak apa-apa. Atau kalau mau dispose atau dianggapnya sudah dibuang, maka asetnya dikeluarkan, lalu akumulasi penyusutannya juga dikeluarkan, sehingga nilainya menjadi 0. Izin bertanya, jika kita mengajukan pinjaman ke bank dan agunan yang kita berikan adalah rumah pemilik perusahaan, apakah biaya PBB-nya bisa dibiayakan? Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisa, karena yang dijaminkan itu dan yang mendapatkan pinjaman itu adalah perusahaan gitu ya. Untuk imbalan terhadap konsumen atas suatu transaksi, apakah bisa dijadikan beban? Nah, ini kalau kita memberikan sebagai komisi atau cashback lah ya, cashback itu pun kan adalah komisi sebenarnya, itu terutang PPh pasal 21. Tentu bisa dijadikan beban, tapi akan terkena PPh pasal 21. Kalau saran saya adalah dicatatnya sebagai diskon saja. Kalau diskon otomatis tidak menjadi biaya, tidak menjadi beban, tapi akan mengurangi penjualan bersih.
Jika menggunakan tarif 0,5 habis di 2020, apakah 2021 tidak mencicil pasal 25? Nah, ini resikonya nanti kena denda lagi-lagi. Setelah menjadi PKP, faktur pajak masukan apakah bisa dikreditkan berdasarkan UU Omnibus Law? Bisa. Jadi sebenarnya di UU Omnibus Law justru diatur bahwa faktur pajak masukan yang kita terima sebelum menjadi PKP itu boleh dikreditkan sebanyak maksimal 80%. Jadi malah lebih meringankan gitu ya. Untuk wajib pajak yang memanfaatkan tarif pajak 0,5 tersebut, kewajiban melaporkan laporan keuangannya di tahun ketiga atau tahun keempat, Pak? Tahun ketiga, tahun terakhir penggunaan, ini PT ya anggapannya, tahun terakhir menggunakan tarif PPh final. Karena laporan keuangan itu akan menjadi perhitungan pasal 25-nya. Izin bertanya, apakah faktur masukan dianggap laba? Bukan ya, faktur masukan ini akan mengurangi kewajiban PPN. Saya akan cari pertanyaan yang tidak mengulang. Jika perusahaan baru berdiri tahun 2019, terus tahun 2020 omset masih di bawah 4,8 M, tapi saat pelaporan PPh 29 memakai tarif 31E. Terus untuk tahun 2021 mengajukan untuk memakai PP 23 final. Apakah boleh seperti itu, Pak? Kalau 2029-nya berdiri dan 2020 belum pakai tarif pajak apa-apa, 2020 menggunakan PPh 29 itu boleh. Jadi 2021 seterusnya ajukan PP final gitu. Tapi tentu di sini dicoba via DJP online ya pengajuannya, karena terkadang kita bicara di DJP online ini sekarang kan bicara sistem. Jadi kalau misalnya ternyata ada penolakan, kita harus coba hubungin AR-nya. Pak, minta sarannya bagaimana cara membuat atasan sadar akan resiko tidak mengkoreksi biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi. Saya memaparkan aturannya, namun menurut atasan selama ini aman-aman saja. Namun menurut saya aturan harus kita patuhi agar tercipta laporan yang sehat. Nah, oke, sebenarnya cara paling gampangnya adalah kita jabarkan resiko kekurangan bayar pajaknya dan resiko denda pajaknya. Ingat bahwa denda pajak itu bisa ditagih hingga maksimal 2 tahun dan kesalahan laporan pajak bisa diusut sampai 5 tahun ke belakang. Jadi kita bisa hitungkan di situ berapa denda pajak yang mungkin terbentuk karena ada biaya yang tidak dikoreksi. Di situ kita bisa membuat mungkin pemilik perusahaan untuk lebih sadar bahwa ada risiko tentang pajaknya. Pak, maaf tadi untuk pembelian baju seragam karyawan, apa nama koreksi fiskalnya ya? Oke, pembelian baju karyawan ini tentu di koreksi fiskalnya tetap menjadi bagian dari natura. Agar tidak kena koreksi fiskal, tadi catatnya adalah dalam bentuk aset. Tahun 2020 adalah tahun terakhir pakai PP 23. Tahun 2021 Januari kita sudah mulai lapor PPh 25 tapi belum lapor SPT 2020. Apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi nanti akan terjadi selisih takutnya. Jadi dianggapnya kalau kita udah lapor ada kekurangan bayar, nanti PPh 25-nya dianggap kita kurang bayar gitu. Lebih baik sebenarnya malah tidak dilaporkan dulu PPh 25-nya sampai kita lapor SPT tahunan. Kalau kita terima suket PP 23, apakah kita tidak boleh potong PPh 23-nya? Dasar peraturannya apa ya, Pak? Oke, kalau di dalam PPh 2 kalau sudah ada suket PP 23 memang kita tidak boleh potong PPh 23-nya. Itu di dasar peraturannya memang ada di suket itu sendiri, di surat keterangan itu sendiri akan menyatakan bahwa mereka memilih menggunakan PP 23. Jadi saat kita diperiksa pun kita tinggal tunjukkan suket tersebut, maka dari pihak Fiskus tidak akan mempermasalahkannya. Selamat malam, Pak. Untuk koreksi fiskal atas penghasilan final yang dikenakan pasal 4 ayat 2, terutama untuk jasa konstruksi, yang dimaksud laporan keuangan terpisah itu bentuknya seperti apa ya? Oke, pertanyaan bagus. Khusus untuk perusahaan jasa konstruksi, biasanya kita bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber. Contoh yang pertama adalah jasa konstruksi itu sendiri. Kalau dari jasa konstruksi itu sendiri kan sudah kena PPh final, pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2-6%. Tapi terkadang ada perusahaan jasa konstruksi yang mendapatkan income penghasilan dari penjualan material. Misalnya kebetulan ada sisa bahan semen kita jual, ada sisa bahan baja kita jual dan lain sebagainya. Nah, penjualan atas barang-barang atau non jasa konstruksi itu akan terkena PPh pasal 25 dan 29. Oleh sebab itu laporan keuangannya harus dibuat terpisah. Ada laporan keuangan yang terkait dengan keuntungan atas jasa konstruksi,
ada laporan keuangan yang terkait dengan keuntungan atas penjualan lainnya. Itulah yang harus akan terkena PPh pasal 29 dan pasal 29-nya. Selamat malam. Jika perusahaan menyediakan lunch atau makan siang karyawan, apakah itu termasuk natura atau termasuk biaya dalam operasional? Nah, oke. Dalam natura ada tiga natura yang sebenarnya boleh dibiayakan. Yaitu yang pertama adalah makan untuk seluruh karyawan. Jadi kalau kita menyediakan makan siang untuk seluruh karyawan, itu boleh dibiayakan menjadi biaya operasional. Yang kedua tadi adalah seragam untuk tugas kebersihan, keamanan maupun alat perlindungan diri. Yang ketiga adalah natura yang disiapkan untuk pekerja di Indonesia Timur. Jadi kalau misalnya kita memberikan kos-kosan, kita memberikan fasilitas mobil buat di sana, kita membangun misalnya rumah sakit, mes dan lain sebagainya di sana, itu boleh menjadi biaya. Malam Pak, mau tanya kalau usaha developer milik pribadi, omsetnya 21 miliar Pak 2020. Perhitungan SPT tahunan pribadinya seperti apa ya Pak? Transaksi atas nama pribadi. Oke, kalau di sini nama pribadi ini akan terkena PPN ya, Bapak atau Ibu. Jadi tetap kalaupun omsetnya sudah sampai 21 M, yang paling resiko ini PPN-nya. Semoga PPN-nya sudah dibayarkan. Lalu SPT pribadi itu pun boleh membuat laba rugi sebenarnya. Jadi nanti penggunaannya adalah SPT nomor 1770. Bapak Ibu tinggal silahkan buat laporan keuangannya. Atas laba tersebut juga akan dikenakan tarif PPh pasal 25 dan 29. Jadi secara perlakuannya dia tetap sama seperti badan usaha lainnya. Saya baru membuat PT dan didaftarkan langsung sebagai PKP. Apakah PPN-nya langsung dikenakan atas penjualan atau selama omset masih di bawah 4,8 tidak dikenakan PPN? Saat kita sudah menjadi PKP, saat kita sudah keluar surat pengukuhan PKP, maka sejak saat itu kita harus wajib bayar PPN-nya. Setelah menjadi PKP, faktur pajak masukan bisa dikreditkan sebesar 80% kah Pak berdasarkan UU Omnibus Law, dan bagaimana hitung angsuran PPh 25 jika ada kredit pajak? Nah ini tadi bisa ya, bisa dilakukan berdasarkan UU Omnibus Law, PPh 25 tadi atas kredit pajak tadi sudah kita bahas sebenarnya. Untuk bunga pinjaman dari hutang hubungan istimewa, apa dikoreksi Pak? Nah ini yang penting nilainya itu wajar ya. Jadi yang sering terjadi itu kan misalnya ada dua PT yang sifatnya parent dan sister gitu, parent dan perusahaan anak dan perusahaan induk. Nah, salah satu perusahaan biasanya memberikan biaya yang nilainya tidak wajar. Jadi nilai wajar ini sebenarnya seperti apa memang agak sulit. Kalau bunga pinjaman ini simpelnya adalah kita bandingkan dengan bunga pinjaman suku bunga bank. Kalau selama suku bunga banknya sesuai atau nilai bunga di antara kedua hutang ini nilainya sama dengan suku bunga bank, maka sebenarnya tidak perlu dikoreksi fiskal. Hanya perlu bayar PPh pasal 23 atas bunga bunga pinjamannya. Pak, apakah ada standar COA dari laporan laba rugi dan neraca dari pihak pajak negara? Sayangnya tidak ada, jadi memang kembali ke masing-masing perusahaan. Apakah komponen PPN dikeluarkan dari peredaran bruto? Betul, jadi komponen PPN ini perlu disadari ya teman-teman, PPN itu tidak masuk laba rugi sama sekali. Baik misalnya ada PPN keluaran maupun ada PPN masukan. Saat kita membeli barang dan kita mendapatkan PPN masukan, maka PPN masukannya itu jurnalnya adalah masuk ke neraca bagian aset. Kita punya pajak dibayarin muka, PPN masukan. Saat misalnya ternyata kita ada kekurangan bayar pajak, itulah ada namanya hutang PPN keluaran. Jadi uang yang kita bayar pun untuk PPN yang kurang bayar itu tidak masuk ke laba rugi, tidak dianggap mengurangi laba. Selamat malam, saya izin bertanya, di tahun 2020 karena pandemi laba bersih turun. Ini akan kemungkinan besar terjadi lebih bayar karena angsuran PPh 25 lebih besar. Apakah ada keringanan dari pemerintah karena lebih bayar ini? Apakah tetap ada pemeriksaan ketika kita lebih bayar? Sayangnya sebenarnya di sini tidak ada keringanan untuk pemeriksaan. Yang ada keringanannya itu adalah pengurangan PPh pasal 25-nya. Jadi seharusnya kemarin di tahun 2020 kita mengajukan insentif pengurangan PPh 25 sebesar 50%. Tahun 2021 ini masih ada insentif tersebut, jadi bagi teman-teman yang sudah di atas 4,8 M, silakan ajukan pengurangan tersebut. Pak, apakah biaya promosi akan dikoreksi fiskal? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi,
dulu ada biaya pemasaran namanya. Biaya pemasaran itu bukan dikoreksi fiskal, tapi dia juga harus mencantumkan daftar nominatif seperti biaya entertainment. Karena hingga sekarang undang-undangnya belum diubah. Jadi kalau dulu itu kan kalau kita pemasaran atau kita promosi biasanya dianggapnya adalah kita memberikan sesuatu kepada suatu lembaga. Kita menjadi sponsor, kita menjadi donatur. Otomatis di situ kita harus memberikan siapa lembaga yang menerima atau perusahaan atau badan atau orang pribadi. Dan biasanya karena tidak mau menyampaikan itu, kita tulisnya kita jadiin koreksi fiskal. Nah, kalau sekarang kan biaya promosi ini sudah berbeda. Biasanya kita mungkin sekarang bicaranya Google Ads, IG Ads, dan lain sebagainya. Karena itu saran saya tulisnya bukan biaya promosi atau pemasaran, tapi tulislah biaya iklan. Jadi beda ya manfaatnya. Karena saat kita tulis biaya promosi atau pemasaran akan ditanya atau daftar yang harus kita tuliskan adalah siapa yang menerima manfaatnya atau siapa yang akan melihat pemasaran tersebut. Saya akan mencari beberapa waktunya kita sudah hampir habis, jadi saya akan mencari beberapa pertanyaan yang mungkin belum terbahas. Pak, apakah harga pokok penjualan ada kemungkinan untuk dikoreksi fiskal untuk perusahaan manufaktur? Kalau untuk harga pokok penjualan ini sebenarnya tidak ada kemungkinan dikoreksi fiskal ya. Tapi yang ada adalah kewajiban bayar pajaknya mungkin kurang. Contoh untuk perusahaan manufaktur ini biasanya ada upah langsung. Upah langsungnya kalau nggak dilaporin di PPh 21 itu bisa menjadi koreksi oleh petugas pajak. Terkait laporan keuangan terpisah karena ada penghasilan yang dikenakan PPh 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi dan ada penghasilan lain-lain yang kena PPh 25, untuk biaya yang ditimbul bagaimana Pak pemisahannya? Nah, cara paling gampangnya adalah kita lihat dulu biaya yang terkait langsung dengan penghasilan lainnya. Contoh tadi kalau kita bicara perusahaan konstruksi dan menjual material, maka HPP-nya, HPP atas material yang kita jual itu akan menjadi pengurang biaya, akan menjadi biaya pengurang pajak, sorry. Kalau untuk karyawan dan lain sebagainya, kita bisa kurangi secara proporsional. Anggaplah misalnya dari 10M omset kita, 8M-nya dari konstruksi, jasa konstruksi, 2M-nya dari penjualan material. Otomatis 20% dari biaya yang lain boleh kita akui sebagai pengurang laba. Izin bertanya Pak, apabila terdapat selisih biaya gaji pada SPT tahunan badan di tahun 2018 itu sebaiknya bagaimana ya? Apa bisa dikoreksi untuk SPT tahunan badannya? Selama kita belum menerima surat, kita masih bisa melakukan koreksi atau pembetulan SPT tahunan. Tentu nantinya ada resiko bahwa karena kita kurang bayar pajak, otomatis kita akan terkena denda pajak. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini.